Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saat hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema kembali. Kita buka di dalam Yeremia pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Yeremia pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua firman Tuhan. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dosa membuat jarak antara Allah dengan manusia. Di dalam Yesaya pasal 59 ayat yang kedua di sana dikatakan, Yesaya pasal 59, kita mau lihat, kita mau baca apa kata firman Tuhan. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dosa manusia, dosa kita membuat jarak antara Allah dengan manusia. Firman Tuhan mengatakan dosa itu membuat Allah tidak mendengar setiap seruan doa kita. Dosa itu membuat kita dengan Allah memiliki satu jarak yang sangat jauh. Itu juga yang terjadi kepada bangsa Israel, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Di sana dikatakan kalau di dalam Yeremia, Allah memberi istilah kepada bangsa Israel bahwa mereka adalah istri Allah, mereka adalah perempuannya Allah, milik kepunyaan Allah. Tetapi apa yang terjadi di sana? Allah mengambil gambaran bahwa Israel itu kepunyaan Tuhan. Allah mengambil gambaran bahwa Israel, baik kerajaan utara, baik kerajaan selatan, itu adalah milik kepunyaan Tuhan, adalah istrinya Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah mereka selingkuh. Perselingkuhan di sini adalah perselingkuhan rohani. Karena apa? Mereka pergi menyembah Allah-Allah lain. Mereka mencari Allah-Allah lain. Mereka membuat ilah-ilah lain. Mereka membuat patung-patung berhala. Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu membuat Allah sakit hati. Sehingga di sana dikatakan Allah menceraikan mereka. Bagaimana Allah menceraikan mereka? Yaitu ketika Allah mengizinkan bangsa itu diserang oleh bangsa-bangsa yang lain. Diserang oleh kerajaan-kerajaan lain, bangsa Israel ke-10 suku mereka dibuang ke tanah Asyur, bahkan orang Yahudi mereka dibuang ke tanah Babel. Itu cara Allah. Tetapi sana katakan firman Tuhan di ayat yang ke-12, pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakan, kembalilah hai Israel. Sana katakan satu ajakan kepada bangsa Israel dan juga kepada setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dia berkata bahwa kembali kepadaku, kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang semula. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita mungkin berkata, aku rajin kok ibadah, saya rajin pelayanan. Tapi pada hakikatnya kita jauh daripada kebenaran itu sendiri. Pada hakikatnya apa yang terjadi, kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak hidup seturut firman Tuhan. Kita hanya melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Kita hanya melakukan apa yang menjadi kesukaan hati kita. Kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Itukah tandanya kita ikut Tuhan? Tidak. Kita beribadah hanya sebagai rutinitas. Tapi yang Tuhan kehendaki adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang hidup seturut kehendak Tuhan. Yang melakukan firman Tuhan. Bukan hanya sekedar, bukan hanya sebuah rutinitas. Tetapi benar-benar hidup kita, pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga di sana dikatakan, kembalilah, kembali datang, kembali kepada kasih yang mula-mula, kembali kepada firman Tuhan yang benar.
Tapi dalam kata kembali, ada hal yang Tuhan tuntut bagi orang Israel dan juga bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Israel rohani. Dalam panggilannya untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan, dalam panggilannya untuk kita kembali kepada Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan? Apa yang ingin Tuhan kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Yang pertama, sana dikatakan di ayat yang ke-13 bagian A, hanya akuilah kesalahanmu. Yang pertama adalah dalam panggilannya untuk kita kembali kepada Tuhan. Tuhan ingin kita melakukan yang pertama, mengakui kesalahan, mengakui setiap perbuatan kita, mengakui setiap dosa yang kita lakukan. Malu mengakui kesalahan adalah seperti dosa yang membiarkan dosa itu tetap ada dalam hidup kita, bahkan membuat dosa itu semakin besar dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Kita tidak malu mengakui kesalahan kita. Ketika kita bersalah, kita minta ampun kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, sana katakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di sana dikatakan, kalau kita berkata kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Karena apa? Tidak ada satupun manusia yang luput dari namanya dosa. Tapi kata firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan menghapuskan segala dosa kita. Yang pertama, akui dahulu. Jangan malu untuk mengakui dosa kita, jangan malu untuk mengakui kesalahan kita. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita melakukan salah, ketika kita melakukan dosa, akui di hadapan Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, minta maaf kepada Tuhan. Yang kedua, kita buka kembali dalam Yesaya pasal yang ke-3 ayat yang ke-14. Sana katakan, kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Di sana dikatakan, kembalilah hai perempuan murtad, kembalilah anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Yang kedua, yang harus kita lakukan adalah merelakan diri untuk dipimpin oleh Tuhan. Yang pertama, akui kesalahan kita. Yang kedua, ada satu kerelaan dari diri kita untuk membiarkan Tuhan memimpin hidup kita. Sana katakan, aku telah, bahkan firman Tuhan, aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Dia adalah Tuhan kita, Dialah Allah kita, Dia yang memimpin seluruh kehidupan kita. Dan ini dibutuhkan kerendahan hati. Bagaimana diri kita merelakan, ada satu kerelaan dari kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Ketika kita mengakui kesalahan kita dan kita bertobat atas segala yang kita telah lakukan, kita meninggalkan semua hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, meninggalkan semua hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita meninggalkan semuanya dan kita berkata, Tuhan, ini aku, pimpin hidupku, pimpin pribadiku, karena setiap pimpinan Tuhan dalam hidup kita adalah yang terbaik. Sekalipun itu tidak mengenakkan daging, ya. Sekalipun pimpinan Tuhan itu dalam hidup kita seringkali bertentangan dengan kemauan kita, tetapi ketika kita memiliki kerelaan hati untuk dipimpin oleh Tuhan, saya yakin dan percaya itu adalah yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-21, firman Tuhan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, ayat yang ke-22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menuai kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Sana katakan, meninggalkan manusia lama. Meninggalkan manusia lama, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, meninggalkan dosa-dosa masa lalu. Tetapi apa? Datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan,
ini aku, akui kesalahan kita. Kenapa? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dosa kita tidak akan membuat hidup kita semakin baik. Dosa kita tidak akan membuat pribadi kita menjadi baik, tidak akan membuat keluarga semakin baik. Tapi dosa itu akan membawa kita kepada satu kebinasaan dan bahkan kepada satu kehancuran. Kehancuran rumah tangga, kehancuran pribadi. Dan dosa itu akan membawa kita kebinasaan. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, akui di hadapan Tuhan dan biarkan Dia untuk memimpin seluruh kehidupan kita. Apa berkatnya bagi anak-anak Tuhan yang mau dipimpin oleh Tuhan, yang mau kembali kepada Tuhan, yang mau kembali kepada kebenaran itu sendiri. Yang pertama, berkat bagi anak Tuhan yang mau kembali kepada Tuhan. Di ayat yang ke-22 di sana dikatakan, kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari murtadmu. Kata menyembuhkan memiliki dalam bahasa Ibrani mengambil kata rapa, yang berarti bahwa kesembuhan secara total. Kesembuhan fisik, jiwa, dan roh disembuhkan oleh Tuhan. Kesembuhan kita secara menyeluruh. Menyembuhkan hidupmu, itu yang Tuhan mau. Tuhan ingin memulihkan kita menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang baru. Dia ingin menyembuhkan segala luka hati kita. Dia ingin menyembuhkan segala dosa-dosa kita. Dia ingin menghapuskan segala dosa-dosa kita. Bukan menyembuhkan hati kita yang terluka mungkin, menyembuhkan segala penyakit kita. Dan Dia mau menghapus segala dosa-dosa kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang mau kembali kepada Tuhan. Yang kedua, di ayat yang ke-23 bagian B, sana dikatakan, sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Yang pertama tadi, berkat bagi orang yang mau kembali kepada Tuhan. Dia mau menyembuhkan saya dan saudara dan Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, Tuhan mau menyelamatkan kita. Karena sana firman Tuhan mengatakan, hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Arti kata keselamatan dalam bahasa Ibrani yaitu Teshua, yang artinya hanya Tuhan yang dapat menolong, membebaskan, melepaskan, dan menyelamatkan kita dari segala ikatan dosa. Sekali lagi, hanya Tuhan yang dapat menolong, membebaskan, melepaskan, dan menyelamatkan kita dari segala dosa. Dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang mengasihi setiap kehidupan kita. Dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9, di sana dikatakan, Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan 9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan melimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Dia mau menyembuhkan saya dan saudara. Dia mau menyelamatkan setiap hidup kita. Dan firman Tuhan mengatakan, tidak untuk selama-lamanya Allah itu pendendam. Tapi bagaimana Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat hari ini. Bila firman Tuhan menguatkan setiap hidup kami, untuk kami kembali kepada Tuhan, untuk kami kembali kepada kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hidup seturut dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Maka Engkau akan memulihkan seluruh kehidupan kami. Bahkan Engkau memulihkan keluarga kami, memulihkan pribadi kami. Menjadi anak-anak Tuhan yang baru, menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati materaikan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin.